Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kita kedatangan tamu. Mungkin boleh diperkenalkan dulu, Bang. Iya, nama gua Suryo. Nama gue Fajar. Nah, jadi apa di sini kan ngedatengin lu sebagai teman gua, apa ya, gua tuh di sini pengen tahu perjalanan awal lu bisa ngerasa dunia gaib gitu kan. Merasakan apa? Hal gaib. Iya, Awal Ya. mulanya lah mungkin. Langsung aja cerita nih. Boleh, Bang. Sesuai cerita. Kalau dari gua sih dulu apa, mungkin disclaimer dulu ya, gua tuh bukan indigo ya. Bukan indigo ya. Menurut gua indigo itu tuh dia biasanya dari kecil. Dia memang udah bisa lihat Kalau begitu lah ya. hal kayak gitu, dan biasanya penglihatan itu jelas. Kelebihan lah itu. Iya, penglihatan itu jelas. Itu indigo setahu gua. Kalau gua itu bermula di umur 17 tahun. Kelas 2 kali gitu. 2 SMA lah, 2 SMA ya, 2 SMA, 2 SMK. Jadi waktu itu ceritanya tuh maghrib habis gua sholat maghrib tuh, pada maghrib biasalah gua ngelakuin zikiran gitu, zikir basic aja gitu, istighfar segala macam gitu. Nah, memang saat zikiran habis maghrib di hari itu kalau nggak salah itu juga malam Jumat sih, malam Jumat. Saudara beneran ya? Beneran, insya Allah beneran. Beneran ya? Cuman agak Rada gede ya? Iya. Soalnya suara gue sedot kalau ini. Iya, anjir. Ada volume ya? Iya. Lanjut, Bang, lanjut. Saat malam itu tuh nggak tau kenapa zikirannya beda, nggak kayak malam-malam sebelumnya. Enak banget malam itu, serius. Gue juga nggak tahu kenapa gitu, kayak tiba-tiba aja. Pas lagi gue zikiran awal tuh istighfar tuh kan, zikiran terus kayak gue tuh terbawa lah sama zikirannya gitu, nikmat banget gitu. Sampai gue tuh merem, sampai bahkan kalau orang zikiran tuh kan kadang badannya goyang-goyang gini-gini ya. Ya. Itu tuh gue udah nggak ngegoyangin, kayak goyang sendiri badan gue tuh. Merinding gue. Panas, Bang. Cerita zikiran. Lanjut, Bang. Itu gue mungkin karena saking nikmatnya kali ya sama zikirannya tuh, gue terbawa gitu sama enak itu zikir. Terus gue tuh kayak gimana ya, kayak merem tapi sadar tapi gue kayak diri gue tuh keluar dari badan gue gitu. Jadi lu ngeliat diri lu sendiri gitu? Iya, gue ngelihat diri gue lagi zikiran. Jadi gue ada dua, jadi kayak ada dua. Misalkan gue zikiran nih, ya kan, gue zikiran. Nah ini berdiri nih, di belakang gue zikiran. Tapi gue sadar nih, di kedua ini gue sadar. Jadi kayak pandangan gue terbagi dua gitu. Iya. Yang satu tuh kayak gelap, sadar gue lagi zikir. Yang satu tuh gue kayak mandang, gue lagi zikiran. Tapi lebih jelasnya gitu, atau lebih ke distracting itu sama yang ini gitu, penglihatannya gitu ya, sama yang di sini, sama yang pas gue lagi ngeliat gue zikir. Nah akhirnya di situ gue kayak dituntun lah, gue nggak bisa ngegerakin badan gue gitu, gue kayak hanya bisa ngeliat gue tuh mau ngapain sih gitu. Gue jalan tuh ke depan, tapi semuanya tuh kayak biasa aja, suasananya kayak biasa aja. Rumah gue juga masih ya, misalkan catnya warna biru, ya masih warna biru gitu, nggak ada perbedaan, semuanya sama aja. Terus gue kayak jalan keluar rumah gitu, keluar rumah sampai depan rumah tuh gue tiba-tiba kayak nyampe di suatu tujuan lah, tapi dengan jalannya cepet, tapi ngelewatin jalur yang sama, jalur yang emang ada di dunia kita gitu, jalur yang nyata gitu. Terus tiba-tiba gue nyampe di jalan raya, dan memang kebetulan bokap nyokap gue tuh itu punya usaha ya, punya usaha warung makan. Dan katanya akhir-akhir gue sebelum peka itu ngalamin hal itu tuh, katanya ada yang ngisengin Di tempat usaha itu? Iya, di usaha bokap nyokap gue. Nah di situ tuh gue kayak diliatin ada sosok, mungkin yang teman-teman tahu tuh sosoknya tuh Gundurwo gitu namanya. Sosoknya tuh tinggi, besar, berbulu hitam. Itu dia kayak lagi dia berdiri ya. Tingginya itu tuh ya misalkan satu lantai nih, ya dia satu lantai itu segininya dia, sedadanya dia. Genteng Saksa gitu, Bang. Iya, gentengnya itu sedadanya dia tuh. Iya. Jadi pas tangannya dia kayak gini tuh ya nutup tuh. Dia kayak dia lagi megang kain warna hitam atau kayak terpal gitu, gue lupa.
dia lagi kayak gini, apa megang nih terpal nih, dia nutupin warung usaha orang tua gue gitu, ditutupin sama dia. Terus itu gue ngeliat itu pertama. Dan di seberang warung apa namanya nyokap gue, itu tuh emang ada warung juga, dia warung makan juga, tapi beda jenis, tapi memang sama-sama warung makan, beda jenis. Dia juga ada sosok, dan sosoknya itu bedanya itu bukan dari bentuknya sama, dia tinggi hitam juga, tapi fungsinya beda. Yang seberang warung nyokap gue itu dia kayak manggil gini, kayak tangannya begini gitu. Gue nggak tahu ada artinya ini, gue nggak tahu artinya apa tuh. Oh jadi kayak sosok itu, sorry nih bang gue potong. Sosok itu kayak masuk sini iya, kayak gini ayo sini gitu, ayo gini kayak ngambil gitu tangannya, kayak orang Jawa bilang ya sini gitu, kayak narik gitu. Memang itu usaha di seberang warung nyokap gue itu emang sepi biasanya, dan apa namanya, saat warung nyokap gue tiba-tiba sepi, dia rame. Malah kebalikannya, ya gue kan nggak mau susun loh. Ya, Iya kan, gue nggak mau susun, orang tua gue pun nggak mau susun lah gitu. Dan kenapa orang tua gue tuh nyadar kayak ini tuh kok ada yang aneh sama usahanya. Itu tuh jadi ada cerita dari salah satu langganan nyokap. Waktu malam Jumat juga, tapi nggak tau lah itu tanggal berapa lah gitu kan. Pokoknya sebelum kejadian gue itu ada yang bilang gini, kan nyokap gue dipanggilnya Bude ya. Bude, kok kemarin saya kesini tutup. Jadi dia kesitu mungkin hari Sabtu. Iya Jumat, kan dia kejadian malam Jumat. Dia pas ke warung itu malam Jumat kan, berarti hari Kamis kan. Pas Jumatnya dia ke situ. Nanya tuh, Bude kok kemarin kok tutup malam Jumat kayak gitu. Nyokap gue bingung dong, soalnya nyokap gue tuh jarang banget tutup gitu. Event tutup lama lah, karena ada acara keluarga atau pulang kampung lah kayak gitu, biasa lah ya. Nyokap gue bingung kan, terus nyokap gue bilang jarang tutup Mbak, kita jarang tutup gitu. Terus kayak nyokap gue tuh bertanya-tanya gitu, kenapa kok kayak gitu ya, dilihat sama orang gitu. Dan kata si mbak yang ngasih tahu nyokap gue itu kalau warung nyokap gue tutup, itu tuh tutupnya tuh kayak bener-bener pengen nggak jualan di situ lagi. Itu sampai etalasenya tuh dililit-lilit sama terpal. Udah kayak bener-bener tutup lah, kayak gitu. Ya, seakan-akan udah nggak jualan. Seakan-akan udah nggak jualan lama dan bakal pindah dari situ. Itu dari situ tuh awal mulanya tuh. Dan emang sepi gitu kan. Terus akhirnya balik lagi ke cerita-cerita. Dan gue tuh di situ, gue diliatin pertama yang tadi sosok itu. Terus kayak tangan gue tuh manjang sendiri gitu bro, panjang gitu. Terus kayak ngambil tuh sosok yang di depan warung nyokap gue sama yang di depan warung seberang nyokap gue tuh. Terus kayak diaduin gitu, kayak dijus gitu. Terus tiba-tiba gue sadar tuh, tapi sadarnya tuh kayak ada cahaya yang masuk ke badan gue gitu. Pas gue lagi zikiran tuh, gitu kayak gue kayak balik ke badan gue gitu lah. Sadar tuh gue, kenapa nih kata gue kan? Gue bingung karena itu baru pertama kali, serius itu baru pertama kali. Tapi ya memang itu zikiran jalan. Masih jalan tuh, tasbih tuh muter gitu. Gue inget lah, maksudnya sebelum gue merem, yang udah jauh gitu. Kan ada tandanya kok tasbih. Ada tanda itu jauh, muter gitu. Terus kayak gue tuh kayak pengen nyoba lagi. Ada rasa untuk pengen nyoba lagi gitu. Kayak penasaran mungkin atau apa, gue juga nggak tahu sih. Akhirnya gue coba lagi. Gue enakin lagi, gue mencoba untuk khusyuk lagi gitu ya. Terus kayak gitu lagi, kejadian kayak gitu lagi. Gue kayak keluar dari badan gue dan gue ngeliat gue lagi zikiran gitu. Dan sama, gue dituntun untuk keluar. Ini nggak ada yang nuntun tapi ya. Ini kayak gue tuh ngeliat badan gue tuh jalan gitu loh. Maksudnya gue hanya sadar di penglihatan nih. Gue nggak bisa kontrol badan gitu kan. Tapi literally badan gue tuh ya di musola, ya gue lagi duduk zikir gitu ya. Takutnya ada yang ini nggak paham gitu maksudnya. Takutnya gue belibet atau gimana ngejelasinnya kan. Kayak gitu, gue jalan keluar dan gue diarahin ke tempat yang sama. Kayak gitu. Tapi di depan warung nyokap gue, tapi sosoknya udah nggak ada. Terus gue dituntun kayak masuk ke dalam warung. Itu gue ngeliat sosok lah. Tapi beliau tuh nggak ganggu lah, kayak penghuni situ. Udah habis itu gue balik lagi kayak sadar lagi gitu. Udah sih itu sih.
Awal banget tuh ya. Itu awal mula banget. Gua tuh orang yang penakut. Gua tuh orang yang penakut. Sebenarnya. Serius. Karena apa ya? Gua kan Jawa Tulen ya. Jawa abis. Bokap nyokap tuh dari Jawa tuh dua-duanya tuh. Bokap tuh dari Jawa. Emang gua juga lahir di Jawa. Di sini tuh hanya besar aja gitu. Gua besar di sini. Jadi ya hal-hal mistis kayak gitu yang sering banget gue denger. Dan emang gue tuh orang yang takut. Gue orang yang takut. Itu mungkin sih dari gue kayak gitu sih. Awal mula ya. Nah, gue mau nanya nih Bang. Apa tuh? Itu lu ada kayak rasa takut nggak sih Bang? Saat itu? Kan lu bener-bener yang kemarin kan lu ketakutan lu hanya sebatas cerita lah ya. Tapi lu nggak pernah ngerasain nih. Ya. Nah, cerita lu yang barusan kan lu bener-bener real tuh ngerasain banget. Dan lu ngeliat itu sosok kan. Betul. Nah itu lu nggak ada rasa kayak takut gitu. Nah. Kok bisa sih? Nah. Pasti kan bertanya-tanya. Betul. Bagus tuh kayak gitu. Itu nggak takut sama sekali. Gue hanya bingung. Gue cuma bingung doang. Kayak, kok gue kayak gitu. Kok lu bisa gitu? Iya, kok apa sih itu gitu? Kayak gue bertanya-tanya sama diri gue sendiri gitu. Gue nggak takut tapi itu sumpah cuy. Lu ngeliat di mana coba makhluk kayak gitu tinggi gede Ya, serumah aneh, ya aneh kan? Iya, Nah, seharusnya kita ngeri dong, apalagi bentukannya kan yang kita nggak pernah lihat sebelumnya kan. Terus itu baru pertama kali. Perdana lagi ya kan? Perdana kartu. Canda aja. Itu aja Bang. Itu awal mulanya ya. Awal mulanya itu dari situ. Awal mula. Mungkin ke Bang Fajar kali ya. Lanjut. Apa mau lanjut dulu? Apa ada pertanyaan dari cerita gue? Gimana Bang Andre? Dulu sabar lagi. Oke, siap. Mikir dulu. Nggak ada durasi, tenang. Sini kita let it flow aja Bang. Oh iya. Ngalir aja udah. Tinggal diedit kan? Belum ada editor Bang. Tapi setelah kejadian itu, lu sempet nyampein nggak sih ke orang tua lu kalau Gue ngalamin. Iya, gua ngalamin itu gitu. Gue sampein, tapi nggak langsung di hari H ya. Besoknya gue sampein ke nyokap sih. Karena emang bokap pun juga katanya sih peka juga bokap. Mungkin kalau gue telaah kenapa gue kayak gitu. Kayaknya gue turunan. Termasuk turunan, tapi nggak dari kecil. Iya kayak gitu. Gue cerita, tapi ke nyokap. Gue cerita ke nyokap pertama. Gitu. Tapi peka sama bisa itu beda kan Bang? Bisa tuh maksudnya gimana? Ya, gue bisa ngeliat nih. Kalau peka kan hanya merasakan gak sih? Gue peka nih. Nah, Kode-kodean gitu lah. iya. Jadi sebenarnya kalau ini yang gue tahu ya, selama kan dari umur 17 nih sampai sekarang umur 23 tahun tuh berarti udah 6 tahun lah ya. Gue masih bisa ngerasain gitu maksudnya hal kayak gitu. Itu tuh jadi kalau orang bisa melihat gitu. Kalau menurut gue orang itu nggak bisa ngelihat pakai mata telanjang, hanya mata penglihatan biasa nih, nggak bisa. Tapi mereka pakai mata batin, kayak gitu. Makanya kalau bisa dibilang bukan mata batin gue ya, mata batin, pakai hati lah gitu ya. Atau penjelasannya gini, kita itu kan ada dua sebenarnya kan, kita raga sama jiwa atau roh. Korin beda dong. Korin kan jin. Jin rupai nggak sih? Iya betul. Dan raga ini kita kan nih sekarang nih di alam dunia kita pakai raga. Saat kita di alam akhirat kan pakai roh atau jiwa atau sukma lah gitu ya, kayak gitu. Nah pakai ngelihat itu pakai ini nih, pakai yang kedua nih, pakai jiwa kita, pakai roh kita, pakai sukma kita, batin. Jadi makanya batin itu tuh ya sekejap ada, sekejap enggak. Makanya kenapa kalau dibilang orang-orang soleh tuh bisa pindah tempat dari mana gitu, muncul ya karena mungkin tingkat kebatinannya tuh udah tinggi kayak gitu, sampai akhirnya wujud di dalam kita kayak gitu. Berarti kalau dari cerita lu telaah ketika lu lagi zikir, lu ngeliat diri lu sendiri, berarti yang ngeliat itu sukmanya lu dong berarti? Iya, kemungkinan besar sih penjelasannya sih kayak gitu ya. Tapi gue nggak tahu juga nih, itu tuh apa sebenarnya. Gue hanya bisa melihat, maksudnya gue hanya bisa mengontrol penglihatan gue nih. Tapi badan gue tuh jalan sendiri.
kayak gitu saat itu kayak gitu. Tapi dari situ lu kayak mulai kayak gue pengen belajar nih lebih dalam. Kalau Ada. kalau belajar sih enggak, belajar secara langsung atau kita ke nyari guru Iya. itu enggak. Jadi ngalir aja bro, ngalir aja. Apa namanya, nyokap bokap tuh pesen. Emang bokap tuh pas gue lagi ceritain kayak gitu tuh, bokap cuma bilang ya mungkin udah saatnya. Bokap tuh cuma bilang kayak gitu. Gue nggak tahu apa artinya, saat itu ya. Kabar dari situ gue nggak tahu. Ya gue mungkin menelahannya kayak ya gue harus lebih banyak lebih rajin lagi zikirnya, lebih banyak lagi amal ibadahnya kayak gitu aja sih. Biar gue lebih kuat aja gitu. Dasar sih ya. Dasar itu dasar fondasi. Itu nggak berlaku buat orang-orang yang kayak gue doang, semua manusia kan kayak gitu. Fondasi Kita nggak berlaku ya. Tapi selama 6 tahun ini dari awal lu bisa tadi barusan ceritain, untuk sekarang tuh ketika lu mau lihat, lu ada proses pembukaan batin lagi atau ketika lu lagi sekedar fokus tiba-tiba penglihatan lu ada di suatu sosok gitu? Gue itu tipe yang on off ya. Jadi gue nggak yang terus saya gitu ngerasain terus, ngeliat terus kayak gitu. Nggak, gue tuh tipe yang on off. Saat gue nggak mau ya gue nggak. Saat gue mau ya iya. Insya Allah iya gitu. Saat emang gue lagi pengen tuh, insya Allah tuh langsung aja. Nggak perlu kayak ritual gimana gitu kan, baca apa nggak gitu. Jadi hati lu bilang buka gitu. Iya, hati gue bilang kayak gue pengen tahu. Batin lah ya, batin. Iya, batin gue kayak langsung kayak nyari gitu. Iya, insya Allah. Hanya seperti itu sih. Hanya seperti itu. Dan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa seperti itu. Jadi jangan kayak, ih keren kayak gitu. Gue nggak tahu caranya, serius. Gue nggak tahu. Kalau lu nanya, gue baca apa, gue nggak baca apa. Dan biasanya ada bakal pertanyaan dengan temen lu tuh, tolong dong ngatur badan gua, Nah, iya. ada apa Iya, gitu. sering banget kayak gitu. Itu yang gitu repot tuh. Sindiran halus. Karena kan hal-hal kayak gitu kan sebenarnya menarik. Iya. Iya benar bang. Tapi bukan buat main-main. Benar. Balik lagi ke dasar tadi ya. Betul. Sholatnya Bin, ngajinya Bu. gimana? Cukup nggak ada pertanyaan lagi ya? Ada lagi ya? Ntar lu gimana? Gue sih cukup. Atau mau ke Lari ke Mas Fajar. Fajar. habis? Mungkin Bang Fajar lah. Keren aja. Ada pengalaman dari awal. Kalau gue pribadi, gue juga sebenarnya bukan yang kayak dibilang tadi di gue dari kecil atau apa. Gue bisa peka kayak gini tuh di umur 23 baru. Ketiga aja ya? Tapi 22. Tahun kemarin? Iya, 22 ke 23. Gua tahu soalnya. Iya. Gua tahu Soalnya saksinya. prosesnya Sama gua. nah, prosesnya sama gue. Maksudnya bukan gua bukain ya? Iya. Denger aja ceritanya. Jadi gue tuh punya teman namanya Ian. Kan? Nggak apa gue sebutin nggak? Sebutin aja bang. Nah, terus Ian tuh ngajakin gue ke rumah temennya, ya kan. Udah yuk nongkrong aja di rumah temen gue, ya gitu kan. Ya udah, ayo gue diajak di situ. Nah gue nggak tahu kan mereka orang peka lah, pada orang peka semua. Terus itu gue diajak ke situ. Ya udah ngobrol kayak biasa kita gini terus ngomongin hal-hal tentang gaib kan. Ya udahlah. Terus ya gue gitu tuh kayak tadi kayak si Andre. Coba dong lihat tuh gue ada apa gitu kan. Proses awalnya di situ kan. Ya udah ceritain panjang lebar, udah ya udahlah. Gue juga nggak mau ibarat tadinya pengen kayak gini gitu ibarat kan. Ya udah di situ kan. Kebesokan harinya apa 2 hari itu gue sholat di masjid kan. Gue sholat di masjid. Ingat banget gue itu maghrib. Waktu pas gue sujud itu gue tiba-tiba kebayang sosok Poci. Itu di depan rumah gue. Oh, padahal lu merinding lu. Padahal lu sholat itu di masjid gitu. Iya, gue nggak minta berharap gue bisa kayak gini, nggak. Gue biasa aja sholat ya. Ya sebisa mungkin kita sholat harus khusyuk lah. Iya, Ya, benar. udah gue sholat aja lah hebat. Pas gue sujud, oh ini ada apa kata gue, kebayang kayak gitu. Di situ malam itu juga apa besokannya ya nongkrong lagi tuh gue sama mereka ya kan. Di situ gue tanyain tuh, maksud gue kemarin apa malam itu lah pokoknya gue sholat kebayang sosok ini, gue bilang bener nggak?
mereka bilang lah, ibarat iya bener aja ada. Oh ini yang orang bisa ya Bang? Iya, yang peka-peka gini lah mereka gitu kan, ibarat gini loh. Ketika kita misalnya kita nggak peka lah ibarat gitu kan, ketemu sama orang-orang yang peka, itu kita bisa nular. Waduh, udah. Enggak, bimbel susah. Kalau bolong-bolong, Yang gue tahu gitu ya. Iya. Yang gue tahu gitu. Buka kartu siapa? Lagi Bang. Iya, itu bisa nular. Nah, habis itu ya udahlah, gue nggak mau kepo lagi kan. Besokannya gue shot lagi tuh. Besokan lagi shot lagi ada mbak-mbak gitu di mana ya? Nggak tahu gue di mana. Pokoknya gue Mbak apa dia? Miska. Ya, mbak lah ibarat bilangnya mbak gue. Itu pas lagi sholat apa lu ngeliat? Sholat itu setiap kayak gitu tuh gue sholat. Jadi kebayang gitu. Iya, kebayang bener gitu. Tapi nggak kayak wujud ya, kebayang gitu bentuknya siluetnya tes. Oh ini siapa kata gue? Kata gue ya udahlah, gue heroin, gue tanya lagi dong. Kan, gue kebayang kayak gini sih kata gue. Iya ini kayak gini lah ibarat kata mereka kan. Iya bener Jar ada. Lu tuh di situ. Ya dulu gue nyoba buat serius nih, ya kan. Ya udah gue Oh, jikir. lu tertarik. Tertarik Ya, gue. mendalami lah ya. Mendalami gue di situ. Ya udah gue dalami lama-lama itu di rumah yang itu tetap di rumah temen gue itu nyoba satu ada sosok gitu. Oh. Coba deh. Pertama gue sih penasaran karena gue suka nonton konten ya kan ada lah yang gitu lah yang kayak begitu. Iya. Gue penasaran mediumisasi itu seperti apa sih? Oh. Nama kontennya nggak disebutin sih dulu. Ini sampai dilepas guys. Boleh nggak sih kalau disebutin tak beda ini ya? Jangan. Iya. Rugi bayar rugi. Kalian pasti tahu lah itu apa. Konten apa? Ya itu gue penasaran tuh, tapi gue masih takut tuh tadinya. Awalnya. Iya awalnya. Coba terus kata Suryo atau siapa, coba lu fokusin gitu dia. Ya udah gue coba fokusin satu-satu. Itu ketemu sosok Miss Kay tadi tuh Mbak. Nah, itu gue terusin tiba-tiba gue ngikutin dari diri gue, ngerasa gue mau ketawa. Yaudah gue ketawa di situ. Ketawa gue cicit. Udah tuh. Udah gue ketawa kan jadi. Terus itu gue ketawa. Kata si Suryo, udah jangan, udah keluarin. Tiba-tiba gue keluar sendiri udah. Terus ini gue bener gak sih? Gue nanya gitu. Oh, tapi lu jadi sadar itu. Iya, itu jadi 50-50 jatuhnya. Jadi kayak ngalir gitu ya. Iya, ngalir aja. Gue juga bingung kenapa gue bisa kayak gitu. Ibarat gitu lah, ibarat. Dan lu tau miskenya ada di ini gue, di pohon rumah gue. Ikut. Enggak, dia minta ini tempat. Oh. Ya udah ditaruh di situ. Ya, tapi gue bilang, lu jangan ganggu. Warga gitu ya. Enggak sih yang lu bilang. Nah, itu temennya masih yang si Koci itu di depan rumah gue. Nah tadi kan lu bilang dipindahin tuh Bang ya. Iya. Itu yang mindahin siapa Bang? Itu ada. Jadi ibarat kayak negosiasi lah jadinya gitu. Ibarat gitu lah. Dan pas di situ pun ya udahlah di pohon. Ya udah dia di pohon aja antang Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi tuh kalau misalkan lu kan kayak masuk gitu ya, Iya. capek nggak sih Bang? Nah, itu tuh tergantung energi sih ya. Jatuhnya tergantung energi si makhluk ini, sosok ini. Kalau energinya dia kuat, nah kita kan kita bisa habis. Cuman kita pas awal mau masukin si sosok ini, kita juga negosiasi. Ibarat ya kita nggak sembarangan lah masukin kayak gitu. Ibarat kan harus ibarat ngobrol nih, ya lu boleh masuk ke raga gua, ibarat lu mau ngucapin apa, ada informasi apa yang disampaikan gitu. Iya. Berarti sering nih lu dimasuk-masukin gitu sama sosok-sosok apa Ya, udah sih untuk saat ini udah. Sering Dari berarti? yang dari energi yang biasa nyampe yang Nah bagus nih. Coba lah diceritain dari yang biasa sampai yang luar biasa. yang biasa itu maksudnya kayak Pengalaman. gimana ya? Yang cuman sosok kayak biasa aja lah. Maksudnya nggak ganggu nggak apa, cuman kita Emang ada interaksi gitu lah. ya, interaksi aja gitu. Nah kalau misalkan energi yang kuat itu ya kayak penelusuran. Misalnya kayak pengen penelusuran atau kita ke rumah kosong gitu, nggak ke rumah kosong itu kan pasti kan namanya kosong, energi itu pasti gede dong jatuhnya. Nah nyoba untuk masukin itu lumayan kenceng di situ. Tuh ada efeknya juga tuh ke badan lo. Kalau Capek yang sih, kenceng-kenceng gitu. capek, Lemes kan lemes gitu. ya. Tapi suka ke bawah nggak sih Bang? Kayak ini masih ngikutin aja. Alhamdulillah sih enggak.
joining enggak lah ya? Joining enggak? Besok kayaknya bang. Disumbahin aja. Disumpahin. Bercanda bang. Gimana Andre? Ada pertanyaan kan Andre? Ada, cuma gue lupa. Ya. Ingat dulu ya, ingat. Ketok-ketok kepala lu dulu sampai ingat gitu. Dah. Wah, Lama nih. dipotong, gua tahu nih. Enggak lah, jangan ada yang dipotong lah. Oh gitu. Pertanyaan awal, Bang Fajar itu cerita tadi pengalaman pertama bisa lihat dan bisa langsung komunikasi, bisa jadi mediator lah ya. Part 2. Apa nih part dua kayak gitu? Tiba-tiba part 2 kan? Anjir nggak ada apa. Tadi yang kemasukan energi yang Iya. yang lumayan besar lah ya. Ya. Ya, jadi gue ada lah suatu kepo di lu gitu. Nanti part 2. Part 2 berarti ya. Nyebutin konten lu juga lah boleh nih di Iya. sini. Boleh. Ya. Sama. Cut lu. Dadah. Tunggu part 2-nya. Iya dong. Ya lu closing lu gimana? Gitu dong. Oh yaudah. Yuk. Mungkin itu aja cerita dari temen-temennya Bang Andre. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufik Weda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.